Wanita salah paham bahwa pacarnya adalah seorang konglomerat kaya. Oleh karena itu, dia pun dengan cepat memberikan tubuhnya kepada pacarnya. Dengan anggapan hanya dengan cara ini dia bisa meraih kehidupan yang lebih baik dan keluar dari kehidupan miskin. Benar saja, sebulan kemudian, Mia justru mulai merasa mual. Setelah beberapa kali muntah, dia langsung mendapatkan jawabannya. Ternyata dia hamil anak pacarnya. Jadi Mia segera pergi ke rumah sakit untuk melakukan USG. Yang mengejutkan adalah, dia benar-benar hamil anak pacar konglomerat kaya itu. Di hadapan hasil seperti ini, membuat wanita itu sangat puas. Oleh karena itu dia segera memberitahu kabar baik ini kepada pacarnya Junhee. Berharap Junhee akan segera membicarakan pernikahan setelah mengetahui dia hamil, agar bisa segera mendiskusikan pernikahan. Namun, ketika Mia melihat ekspresi pacarnya tidak baik, dia segera berpura-pura tidak ingin memiliki anak ini. Tidak mau memiliki anak seperti ini. Dia mengira bayi ini akan mempengaruhi masa depan pacarnya. Jungho mendengar bahwa pacarnya hamil dengan anaknya. Dia sangat senang. Jadi dia segera bertekad untuk membawa Meina pulang untuk bertemu orang tuanya. Meina yang mendengar hal ini langsung sangat senang. Tidak terpikirkan bahwa dia bisa dengan mudah masuk ke keluarga kaya. Jadi wanita itu langsung mengambil kartu bank adiknya pada hari itu. Pergi berbelanja di pusat perbelanjaan. Siap pergi membeli baju baru untuk bertemu calon mertuanya. Setelah semua, memakai pakaian yang mewah. Hanya akan membuat keluarga calon suaminya menghormatinya. Keesokan harinya, Meina dengan sengaja berdandan. Membawa hadiah mahal dan kembali ke rumah bersama pacarnya untuk bertemu orang tua. Namun, ketika pria itu memarkir mobil di depan sebuah villa, wanita itu dengan gembira mengira bahwa itu adalah rumah masa depannya. Namun setelah ditanyakan baru diketahui, rumah pacarnya masih perlu beberapa langkah lagi. Jadi Meina ragu sejenak kemudian segera ikut ke belakang. Hingga dia mengikuti Junhyuk masuk ke jalan kecil yang sempit. Mina jelas merasa ada yang tidak beres. Karena setelah itu hanya ada orang miskin yang tinggal di sana. Semua orang yang tinggal di sana adalah orang miskin. Wanita yang semakin gelisah saat berpikir lebih dalam. Akhirnya, dia tersandung di jalan. Pacarnya melihat kejadian ini. Hanya bisa membawa pacarnya ke restoran untuk istirahat dulu. Di saat itu, Nina akhirnya tidak tahan untuk bertanya tentang keluarga pacarnya. Dia tidak percaya Junhyuk benar-benar tinggal di tempat miskin. Lelaki itu melihat ekspresi Nina. Tidak sama sekali merahasiakan latar belakangnya. Ternyata Junhyuk tidak hanya tinggal di keluarga tunggal. Dan ibunya selalu bekerja sebagai pelayan. Yang menghidupi 3 anak. Villa tempat dia biasanya tinggal dan bekerja. Itu rumah dari temannya yang kaya. Karena temannya selalu berada di luar negeri. Maka meminjamkannya untuk tinggal sementara. Setelah mendengar perkataan pacarnya, membuat Mia merasa seperti petir di siang bolong. Ternyata calon suaminya yang susah payah dicari-cari. Ternyata palsu. Pada saat itu, Mia barulah menyadari bahwa mimpinya untuk menjadi bagian keluarga bangsawan hancur. Maka dia tanpa ragu meminta putus kepada pacarnya. Hingga, tanpa berpura-pura, mengungkapkan tujuannya yang sebenarnya. Mia mengungkapkan bahwa, awalnya dia tertarik dengan latar belakang Junhee yang kaya. Dia tidak ingin menikahi orang yang tinggal di kampung miskin di pegunungan. Lebih tidak ingin merawat mertua yang sakit. Dan merawat adik ipar yang belum dewasa, serta adik ipar laki-laki. Dia berusaha begitu keras. Namun hanya untuk hidup baik dengan orang kaya. Setelah menyampaikan tujuannya, Mia lalu pergi dari restoran tanpa menoleh. Junhee tak rela berpisah dengan wanita yang dicintainya. Setelah semua, dia sedang mengandung anaknya. Jadi dia sekali lagi meraih Meina. Meminta dia untuk mempertimbangkan hubungan ini lagi. Setidaknya demi kebaikan anak. Tidak seharusnya membuat keputusan yang tergesa-gesa. Siapa sangka Meina tidak hanya ingin putus dengan Junhee, tapi juga langsung ingin pergi ke rumah sakit untuk operasi. Namun, saat wanita itu bersiap-siap untuk terburu-buru pergi ke rumah sakit dengan marah, Junhee sangat ketakutan sehingga dia dengan putus asa mengejarnya untuk menghentikan tindakan wanita itu. Mempercayai bahwa kecelakaan mobil itu hanyalah kebetulan. Akibatnya, pria itu tidak sengaja melanggar lampu merah, menyebabkan terjadinya kecelakaan mobil. Meina melihat adegan ini. Terperangah tidak percaya, dia berdiri diam. Tapi beberapa detik kemudian, dia panik dan melarikan diri dari tempat kejadian. Karena wanita itu tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan Junhee lagi. Kembali di rumah, Meina berusaha keras menghibur diri. Bukan salahnya, menganggap kecelakaan itu hanya kebetulan belaka. Junhee, karena ia tertabrak di kepala, masuk ke unit perawatan intensif. Mina merasa bersalah. Dia segera pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisinya. Barulah setelah menanyakan kepada dokter, dia mengetahui. Pria tersebut saat ini masih dalam masa bahaya. Pada saat ini, wanita itu merasa ini adalah hasil terbaik. Setidaknya saat ini, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mempertahankan anak di dalam kandungannya. Jadi Mina pergi ke obstetri dan ginekologi pada hari itu juga. Siap untuk segera menjalani operasi. Dia tidak ingin menahan bayi ini di dalam rahimnya lagi. Namun yang tak terduga adalah, lapisan dalam rahim wanita tersebut cukup tipis. Dokter tidak merekomendasikan operasi untuk bayi ini. Jika dipaksa untuk melakukan operasi, diperkirakan dia tidak bisa menjadi ibu lagi seumur hidup. Setelah mendengarkan kata-kata dokter, membuat Mina langsung bingung. Karena pada akhirnya dia tidak mungkin karena seorang pria miskin kehilangan kesempatan menjadi seorang ibu. Dan wanita yang tidak bisa memiliki anak akan dijauhi, bahkan jika dia menikah dengan orang kaya. Maka pada akhirnya, Mina yang sebelumnya sudah memesan jadwal operasi, akhirnya memilih untuk melarikan diri. Dengan marah yang memuncak, dia datang ke tempat tidur Junhee. Dia memberitahu pria itu. Dia tidak akan membiarkannya tahu tentang keberadaan anak ini. Seperti tidak pernah ada pertemuan di kehidupan ini. Karena dia seorang wanita yang tidak rela hidup miskin.
Lebih tidak mungkin lagi membiarkan anaknya hidup di keluarga miskin. Setelah semua diatur, Mina memberikan selamat tinggal terakhir kepada pacarnya. Hari-hari berikutnya, wanita mulai merencanakan untuk mencari ayah yang kaya untuk bayi dalam kandungannya. Dan target pertamanya adalah keluarga majikannya, putra bebal. Karena pria itu, dia dilarikan oleh adik laki-laki Mina untuk pergi ke pesta. Namun, ketika pesta berakhir, mereka berdua tidak memilih pulang bersama. Arashi hanya membantu anak bebal majikannya untuk memesan taksi. Hanya dengan IQ 6 tahun, Yuga pergi sendirian tanpa sepengetahuan siapapun. Dia malah naik ke dalam mobil sendirian. Namun pria itu tidak mengetahui bahwa langkahnya sudah diawasi oleh Mina. Bahkan sopir di mobil pun sudah dibujuk oleh wanita tersebut. Akhirnya, mengakibatkan Yuze dilemparkan ke jalan raya tanpa alasan yang jelas. Dan saat itu langit tiba-tiba turun hujan deras. Saat pria merasa putus asa karena ketakutan, Mina bersembunyi jauh di sana. Dengan sengaja muncul di depan dengan membawa payung. Jadi ketika dia melihat ekspresi Yuze yang putus asa, maka segera membawanya ke hotel terdekat, menetapkannya di sana. Mina mencapai tujuannya dan mulai melaksanakan rencananya. Saya tidak punya pilihan lain. Saya menyukai latar belakang keluarga Yuze, bukan pilihan yang buruk. Ubahlah anak ini menjadi anak Yuze. Keesokan harinya, saat Yuze bangun di hotel, tiba-tiba melihat seseorang yang dikenal tidur di sampingnya. Dia yang bodoh. Saat itu masih tidak menyadari bahwa dia sudah menjadi ayah. Dia hanya malu-malu menggunakan tangannya, mengangguk sambil berbaring di tempat tidur. Karena mereka tumbuh besar bersama sejak kecil. Saat Yuze melihatnya, dia tidak merasa takut, tagihan. Hanya tidak mengerti mengapa saya tidur di hotel dengan Meina. Namun pria itu tidak tahu. Saat itu ibunya sudah hampir putus asa mencarinya. Baru setelah melihat Yuze dan Meina pulang bersama, barulah ibu bisa lega. Meina yang kembali ke rumah, sudah memutar balik cerita malam sebelumnya. Dia memberitahu nyonya bahwa dia mengetahui Yuze hilang semalam. Kemudian buru-buru keluar untuk mencarinya. Namun saat dia menemukan pria tersebut, dia melihat bahwa ia telah basah kuyup. Tanpa pilihan, maka dia membawa Yuze dan memilih menginap di hotel. Sebenarnya dia ingin menelepon keluarganya. Karena pada saat itu dia terlalu lelah. Akhirnya tanpa sadar tertidur di hotel. Alasannya Meina mengatakan itu. Ini hanya untuk memberi isyarat kepada majikan bahwa dia dan anak bodohnya telah menginap di luar. Menyelesaikan langkah pertama dari rencana. Wanita ini mulai melaksanakan langkah kedua dari rencana. Dia pertama-tama menghubungi temannya membantunya mencari sebuah klinik kebidanan yang bisa menyembunyikan minggu kehamilan. Kemudian dia meletakkan stik tes kehamilan yang sudah dia siapkan. Hilang di toilet. Mia melakukan hal ini hanya untuk membuat ibunya menemukan kehamilannya. Dan benar saja, ibunya segera menemukan stik tes tersebut di lantai. Saat itu, orang tua itu benar-benar tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. Jadi dia segera mengambil stik tes itu dan menemui putri sulungnya untuk menanyakan keadaan. Mengapa ada benda aneh di dalam toilet? Anak perempuannya, Mei Zhen, yang baru keluar, sudah membersihkan toilet sendiri. Oleh karena itu, stik tes ini pasti berhubungan besar dengan Mia. Saat itu, Mia hanya bisa pura-pura terluka, meminta ibunya untuk mengembalikan barang itu padanya. Saat mengungkapkan perasaan sedih, dia mengaku sudah hamil. Dan ayah anak itu adalah anak muda bodoh dari majikan mereka. Maka Meina memberitahu ibunya. Mereka saling suka sejak kecil. Setelah menginap semalam di hotel, mereka punya anak. Setelah mendengar perkataan putrinya, membuat ibunya frustasi hingga hampir gila. Anaknya yang begitu baik, bagaimana bisa dirugikan oleh orang bodoh? Setiap kali memikirkan hal ini, ibunya panik dan tak tahu harus bagaimana. Tanpa pilihan lain, pasangan suami istri hanya bisa membawa anak perempuannya datang ke rumah majikan mereka, mengungkapkan kebenaran, meminta Meina untuk memberitahu nyonya secara langsung tentang kehamilannya dengan anak lelaki mereka. Nyonya hampir tidak percaya saat mendengar hal itu. Tidak disangka anak lelaki bodohnya malah punya anak dengan putri pelayan. Karena hal ini, seluruh keluarga terjerumus dalam kesedihan. Lagi pula, tidak ada orang tua bersedia membiarkan anaknya bersama orang bodoh. Dan ibu merasa, Mina bertindak seperti ini karena merasa bersalah kepada Yuzo. Akhirnya pada masa itu adalah kesalahannya, membuat anak majikan menjadi gila. Ibu tidak tahu sebenarnya orang yang disukai oleh Yuzo adalah dia, anak perempuannya, Mei Zhen. Karena Mei Zhen dan anak majikan adalah teman baik sejak kecil. Hubungan mereka selama beberapa tahun juga saling membangkitkan perasaan. Yuzo bahkan membawa jepitan rambut Mickey Mouse untuk diberikan kepada Mei Zhen sebagai tanda cinta. Bahkan bersumpah untuk menikahi gadis yang dicintainya di masa depan. Setelah memikirkan semalaman, memutuskan untuk menyatakan perasaannya kepada Yuzo. Pada hari itu, dia mengajak anak itu bertemu di tepi sungai. Dia bahkan bersiap membawa jepitan rambut Mickey Mouse-nya ke pertemuan. Akhirnya saat membuka laci, baru sadar bahwa jepit rambutnya hilang. Ternyata jepit rambut Mickey Mouse ini diam-diam dipakai oleh Nia yang suka pamer. Dia melakukannya hanya untuk memamerkan diri sebagai anak orang kaya di depan teman-temannya. Memamerkan bahwa dia anak dari keluarga kaya. Mengatakan bahwa jepit rambut ini dibelinya di Disneyland Hong Kong. Namun, yang tidak terduga, salah satu temannya langsung membongkar kebohongannya. Mengatakan bahwa ibu di rumah itu hanya memiliki seorang anak laki-laki dan tidak memiliki anak perempuan. Mia jelas-jelas anak pembantu kan? Begitulah. Beberapa teman terlibat dalam perdebatan karena insiden ini, menyebabkan Mia tergelincir ke sungai tidak sengaja. Sedangkan Yuze dibawa oleh Mei Zhen ke tepi sungai. Dan melihat insiden tersebut,
Saat dia melihat, saat ada seorang gadis memakai jepit rambut Mickey Mouse di dalam air, Yuze mengira itu Mei Zhen yang tergelincir ke sungai. Lalu tanpa ragu-ragu melompat ke air untuk menyelamatkan. Akhirnya si anak laki-laki lupa bahwa dia tidak bisa berenang. Untungnya temannya memanggil guru, dan berhasil menyelamatkan Mia tepat waktu. Sedangkan Yuze, karena kelelahan, langsung tenggelam ke dalam air. Akhirnya karena terlalu lama tercekik air, membuatnya kehilangan kesadaran. Mayang sangat menyalahkan diri melihat Yuze yang terbaring di tempat tidur. Dia tahu bahwa bocah itu melakukannya untuk dirinya sendiri. Itulah sebabnya ia nekat melompat ke dalam air. Karena kejadian ini, Yuze tiba-tiba berubah dari orang normal menjadi orang bodoh. Itulah mengapa ketika dewasa, Mei Zhen memutuskan untuk merawat anak laki-laki yang dicintainya seumur hidup. Meskipun dia berubah menjadi orang bodoh, dia tidak akan mencela. Karena, pada akhirnya, Nyonya baru saja ingin mengatur kencan buta untuk Yuze. Jika begitu, Mayang memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya kepada majikannya. Sayangnya, dia terlambat. Saat dia pulang ke rumah, barulah dia tahu bahwa kakaknya ternyata hamil anak Yuze. Namun Mei Zhen tetap tidak mau percaya kata-kata kakaknya. Dia memutuskan untuk menanyakan langsung kepadanya tentang kebenaran fakta Yuze. Namun ketika wanita itu baru saja sampai di pintu, dia mendengar Nyonya sedang menanyai anaknya tentang keadaan malam itu. Ya, pada hari itu saya benar-benar tidur bersama Mia. Tapi sungguh malu. Malu kenapa? Saya dan Mia sama-sama telanjang. Tanpa pakai baju. Mei Zhen, karena mendengar langsung pria yang dicintainya mengatakan hal seperti ini. Pada saat ini, dia hanya bisa menerima semua fakta dengan hati yang hancur. Meskipun Nyonya tahu, anak bodoh dan Mia menginap semalam di hotel. Tapi dia tidak yakin, apakah anak di perut wanita itu adalah cucunya. Maka ketika majikannya mempertanyakan Mia, Mia dengan tegas membawa Nyonya untuk melakukan pemeriksaan kehamilan di rumah sakit. Namun, orang tua itu tidak tahu. Dokter kandungan sudah disuap oleh Mia. Karena itu dokter langsung berbohong tentang usia kehamilan wanita itu. Wanita itu sebenarnya merasa senang mendengar hal itu. Lagi pula, dia sudah menderita kanker. Tidak ada orang yang merawat anak laki-lakinya. Sekarang bagaimana dia bisa menikahi Mina? Sebenarnya itu juga adalah hal yang baik. Setidaknya anaknya akan diurus oleh seseorang untuk sisa hidupnya. Lagi pula menantunya tidak keberatan dengan Yude. Sudah menjadi kehormatan besar bagi keluarga mereka. Jadi keesokan harinya mertuanya membawa Mina mencoba gaun pengantin. Membeli cincin pernikahan. Terima kasih. Untuk M. Menonton.